apa yang ada di diri kita tuh nggak akan selamanya ada di kita itu, berarti nggak akan melakukan selamanya gitu. Betul. Manusia kayak udah punya standar gitu, umur sekian harus segini, umur sekian harus begini Ya gitu diterima kan. masyarakat. Gitu kan, standarnya manusia kan begitu. Gimana kalau misalkan Oke, halo, balik lagi di channel ini bersama saya Riko. Nggak penting sama sayanya gitu kan, yang penting apa pesan, apa isinya gitu. Karena kita sini sama-sama mau belajar, mau diskusi, berbagi pengalaman gitu. Sekarang aku sudah bersama tante saya, hai, Tante Rita. Apa kabar tante? sehat. Alhamdulillah. Nah, tante, awal-awal apa namanya berkecimpung di dunia medis lah, taruh gitu ya. Itu awal-awalnya keinginan sendiri, apa ada dorongan orang tua atau gimana awal-awalnya? Sebetulnya sih kalau dari background pendidikan, tante nggak ngambil medis ya, malah justru ke perhotelan gitu. Oh, awalnya perhotelan. Awalnya perhotelan. Nah terus ada temen mau nggak katanya masuk di gizi, gitu kan. Dirasa bukan background gitu kan, tapi nggak apa lah, itu belajar gitu kan, coba sesuatu yang baru. Terus waktu itu juga kebetulan punya pacar gitu kan, dia nggak tahu setuju kerja di dunia perhotelan gitu. Ya udah akhirnya nyobain masuk rumah sakit, ya akhirnya lama kelamaan ya malah justru sekarang yang nempel ilmunya ya ilmu gizi gitu, ilmu perhotelan sekarang sudah lupa gitu. Dan ternyata ya so far so good lah, ibaratnya nggak terlalu sulit juga ternyata gitu kan, ibaratnya nyobain sesuatu hal yang baru. Sampai ya mungkin udah 15 tahunan kali akhirnya ya kerjanya di rumah sakit. Rumah sakit. Ini ya apa lebih ke perawat kayak gitu ya? Kita bagian gizi itu untuk nanganin diet pasien, lebih ke kayak gitu, asupan pasien lah. Ada cerita-cerita uniknya selama berkecimpung di dunia gitu? Kalau cerita uniknya ya banyak, cuman gitu kalau gini, kalau dulu kita di hotel tuh kita cenderung nemuin orang atau ketemu orang yang ada duit lah. Tapi pas begitu kita masuk rumah sakit, kebetulan juga di rumah sakit yang sekarang aku kerja gitu, dulu itu nerima pasien-pasien SKTM gakin, ibaratnya pasien-pasien yang nggak mampu deh gitu. Oke. Dari situ tuh justru ya memang benar sih, kita kalau mau ngelihat sesuatu ya lihat dari bawah gitu kan. Ibaratnya lebih banyak bersyukur, terus ngelihat ada orang yang ternyata jauh di bawah kita gitu. Berarti kita kadang suka mikir, oh hidup gue begini, gue begitu, tapi ternyata ngelihat ada yang lebih susah dari kita gitu kan. Sampai buat makan aja bingung gitu, atau misalkan ya sakit kadang nggak ada yang ngurus. Banyak deh kayak cerita-cerita kayak gitu. Kalau misalkan orang yang punya duit sudah nggak usah ditanyain lah ya gitu kan, udah pasti ibaratnya sakit pun mungkin mereka nggak terlalu khawatir. Tapi beda cerita kalau misalkan yang sakitnya itu orang yang kurang mampu gitu. Banyak nemuin, sampai ada beberapa yang tadi dia waktu itu pernah ada kejadian deh, ceritanya dia sehari-harinya itu pemulung botol-botol bekas. Nah karena udah habitnya dia mulung-mulung botol gitu, jadi dia kalau ada ngelihat keluarga pasien bawa botol bekas itu sama dia dikumpulin. Oh gitu. Ditaruh di ranjangnya, sampai aja sama perawat ditegur lah, bapak katanya gitu, maaf katanya ini kan bukan tempatnya ibaratnya gitu ya. Saya tahu bapak ibaratnya kerja sebagai pemulung sampah, tapi ya jangan nggak gini juga maksud perawat gitu kan, jangan ditaruh di sini pak kalau mau gitu. Tapi ya mungkin si bapak itu merasa ya menurut kita sampah, tapi menurut dia itu uang, ada artinya bernilai buat dia lah ibaratnya gitu. Ada yang ibaratnya kadang si pasien itu saking nggak mampunya gitu kan, kadang-kadang makanan punya pasien yang lain yang nggak habis gitu diminta sama dia gitu kan.
atau kalau enggak si pasiennya nggak ngabisin keluarganya yang makan gitu kan. Ada juga pasien yang ibaratnya yang dari anak-anak panti asuhan yang yang terbelakang gitu kan. Ada juga yang pasien yang nggak punya identitas ada gitu kan. Ibaratnya misalkan dia kecelakaan tapi nggak temukan identitas. Ada yang pasien yang memang stres ada kayak gitu. Wah macam-macam deh gitu pas kerja di rumah sakit ini. Kalau kerja di rumah sakit sebelumnya mungkin karena rumah sakitnya rumah sakit komersil ya, jadi jarang nemuin hal kayak gitu. Tapi pas semenjak kerja di rumah sakit yang sekarang ini nemuin banyak hal gitu kan. Jadi lebih banyak bersyukur deh intinya gitu. Ngelihat dulu susah, ternyata ada yang lebih susah dari kita gitu. Tapi kalau sekarang sih karena udah ada BPJS ya, jadi kayaknya nggak terlalu khawatir juga gitu. Ngelihat pasien kayak gitu nggak maksudnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sekhawatir kayak dulu. Kalau gitu kan benar-benar cuman pasien yang kalau yang tidak mampu itu kan harus surat RT RW tekanan kayak gitulah. Kalau BPJS kan sekarang enggak. Jadi bahasa sudah program dari pemerintah gitu. Jadi mau kamu mampu mau enggak ya Kak, kamu ikut BPJS gitu kalau sekarang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih mungkin kalau sekarang udah jarang ditemuin dibandingin dulu gitu. Mungkin beberapa tahun sekitar ya mungkin 8 atau 7 tahun ke belakang lah udah mulai jarang gitu. Tapi dulu pas pertama pindah itu ke mana ke tempat kerja yang sekarang itu ya nemuin hal-hal kayak gitu banyak. Nah semalam kan kita ngobrol panjang lebar tuh. Nah, aku tertarik sama yang tante aku lupa. Deep clean. Nah, itu gimana sih deep clean tuh tentang bersih rumah atau gimana? Deep clean itu artinya kan sebetulnya arti yang sebenarnya gitu kalau dari bahasa translate ke bahasa Indonesia itu kan pembersihan yang mendalam gitu kan. Nah ya bersih apa sih kalau misalkan secara fisik ya, kalau misalnya bersih rumah sampai sedalam-dalamnya ibaratnya sampai sekecil-kecilnya gitu kan. Misalkan kalau misalkan bersihin rumah ya sampai kolong ranjang gitu. Nah bersih itu nggak cuma dari bentuk materi fisik gitu, fisik, tapi dari psikis juga gitu kan. Kalau misalkan dari segi psikis gitu, ya ibaratnya lu harus udah mulai buang hal-hal yang jadi melekat di diri lu kan. Kadang-kadang kayak keinginan itu kan sesuatu yang suatu hal yang melekat gitu. Nah ibaratnya tante lagi mulai belajar untuk melepas deh gitu, pengen belajar melepas gitu ya kan. Orang nggak akan langsung tiba-tiba udah gitu kan. Pasti ada proses belajar gitu kan, belajar melepas. Someday gue bakalan mati gitu, nanti juga gue nggak bakalan bawa apa-apaan gitu ya, kayak gitu aja sih. Jadi biarin segala sesuatunya ngalir gitu. Nah terus kalau misalkan kayak bersih di rumah gitu, kan kadang gini loh, kayak benda-benda itu sifatnya kan materialistik gitu. Jadi kalau misalkan ada barang-barang yang udah nggak mau pakai gitu kan, atau misalkan kita punya nih emang sih bagus gitu kan, bagus kita sayang, tapi kalau nggak dipakai juga akhirnya kan rusak tuh gitu. Ya udah begitu rusak udah kita buang gitu, itu kan lebih sayang gitu kan. Kalau misalkan kayak di barang-barang kayak baju, sepatu, tas gitu atau kosmetik lah kalau perempuan gitu kan. Misalkan kalau mau menuhin ego sih gitu kan dulu gitu kan, dulu ibaratnya pengen apa dibeli. Nah, tapi begitu akhirnya yang dipakai misalkan ya kayak baju deh gitu kan, baju kan yang dipakai sama kita cuma satu lapis gitu kan. Memang sih apalagi perempuan gitu pengennya cantik atau apalah gitu. Tapi makin kesini kok tante ngerasa cantik itu relatif, ganteng itu relatif gitu kan. Someday kita akan menua gitu. Itu hal-hal yang alami ternyata, dan kita tuh ya nggak usah denial lah. Siapa yang pengen cantik, siapa yang pengen awet muda, siapa yang pengen ganteng selamanya gitu. Tapi ya in fact gitu kan, ya lu akan gimana sebanyak kamu lu punya duit gitu ya. Ibaratnya lu bisa lah dengan punya duit operasi plastik gitu. Tapi itu
hanya untuk memuaskan Diri gitu diri ya. aja gitu. Aslinya mah ya lu bakalan tetap aja kelihatan tuanya Iya, gitu kan, nggak akan bisa mengingkari gitu hukum kan. alam lah. Hukum Ya. alam gitu kan. Gitu jadi ya udahlah sekarang mah udah mulai ya udahlah gitu kan. Gua mau sampai yang penting mah mikirnya sekarang mah pengen sehat udah gitu aja gitu kan. Kalau misalkan soal mau jadi jelek atau misalkan ya ada uban kayak gitu-gitu ya udah kalau misalkan masih kepengen di apa maksudnya pengen di permak dikit-dikit lah gitu kan ya misalkan uban nih udah mulai Iya, banyak iya, iya. udah cat rambut udah jadi ngambil simpel-simpelnya aja lah atau kadang-kadang kalau misalkan mau dipikirin sampai jelimet mah ya nggak selesai gitu masalahnya kita hidup cuma ngurusin hal kayak gitu doang gitu kan. Terus kalau misalkan kayak baju, sepatu, tas, kosmetik apa segala pokoknya sekarang udah mulai pilah-pilah deh tuh. Udah pilah-pilah di rumah, mana yang masih mau dipakai, mana yang enggak gitu. Keren. Kita kalau misalnya ada yang udah nggak mau dipakai gitu ya udah kumpulin kasihin ke orang gitu. Kadang suka nanya ke teman gitu yang punya anak misalnya gitu anak perempuan. Mau nggak ini ya udah pakai aja deh. Kadang kalau misalkan mau ngitung materi mau ngitung nilai gitu kan. Kadang suka mikir, dulu gue beli baju ini sekian ratus ribu kan sekarang udah ada tuh kayak thrift gitu kan. Kalau mau mikir cuan lagi bisa memang gitu kan. Tapi ya sudahlah udah orientasinya udah nggak ke cuan lagi gitu. Udah ke ya kalau misalnya ada orang lain yang pengen dijual di thrift yang nggak masalah sih sebetulnya mah gitu. Itu pilihan pribadi orang. Tapi kalau untuk tante udah daripada kayak gitu ibaratnya ya mikir cuan-cuan lagi udahlah nggak apa-apa gitu kan udah ikhlasin aja ibaratnya mungkin memang waktunya masanya dia bersama kita tuh udah sampai situ aja misalkan ya udah sekarang udah masanya di orang lain nggak apa-apa sih kasihin aja gitu yang penting sekarang mah ngerasa oh, udah lah baju secukupnya tuh ada juga banyak numpuk nggak dipakai gitu kan malah jadi bajunya jadi rusak bau apa segala macam tuh lagi kepengen nyingkirin itu sekarang tuh terus ya ibarat soal pelepasan gitu kan kadang-kadang gitu manusia kayak udah punya standar gitu umur sekian harus segini umur sekian harus segini biar gitu diterima masyarakat gitu nah standarnya manusia kan begitu gimana kalau misalkan orang yang nggak bisa memenuhi ekspektasi standar orang kayak biasa gitu terus itu dianggap salah atau gimana gitu sekarang sih ya udah mulai ngelepas hal-hal kayak gitulah gitu udah nggak mau mikirin standar hidupnya manusia gitu ya udah justru malah lebih tenang udah mengalir gitu aja gitu kan mengalir gitu aja udah nggak mau muluk-muluk ya ibaratnya memang nggak semua ibaratnya hal yang manusia inginkan dalam hidup itu akan terpenuhi nggak bakalan gitu ya udah mulai nerimo aja sih ke situ gitu mulai berpikir ke sana gitu terus ya dinikmatin deh gitu kan ibaratnya kalau misalkan gue bisa naik Grab ya udah nggak apa-apa naik Grab bisa naik mobil pribadi orang misalkan ya udah syukurin yang masih bersyukur bisa naik busway kan kayak gitu udah naik busway aja gitu kan maksudnya ya dinikmatin aja lah semua kan juga tergantung mindset gitu kalau misalkan kamu naik busway tapi kamu masih ngeluh aduh pengen enak kan naik mobil pribadi ya itu akan merusak perjalanan kamu gitu kan tapi kalau misalkan kamu mikir naik busway nih udah dinikmatin di selama kamu naik busway gitu kamu nggak mikirin enaknya gimana naik mobil pribadi itu nggak akan merusak perjalanan kamu selama naik busway itu kan berarti kan yang ngerusak ya pikiran kamu sendiri kadang lucunya tuh kadang orang terlalu maksain gitu kan punya duit sebenarnya ngepas gitu tapi paksain karena pengen punya mobil atau punya apa gitu kan katanya ngeluh-ngeluh lagi gitu aduh ternyata biaya bengkel lagi gitu aduh perawatan lagi gitu jadi ngeluh gitu nggak punya mobil ngeluh ya gitu kan segala sesuatu ada harga yang harus dibayar nah itu gini kan kamu pengen punya mobil ya ada harga yang harus dibayar semua dalam hidup itu ada harga yang harus dibayar semua dalam hidup ada harga yang harus dibayar nah itu ya ibaratnya sekolah kan ibaratnya kamu pengen punya pendidikan yang bagus nih ada harga gitu kan ada harga dan kualitas kamu pengen punya mobil
ada harga, ada kualitas. Kamu pengen punya pasangan yang tepat, ada harga, ada kualitas. Berarti juga harga yang harus dibayar, misalkan gitu kan. Kamu punya pasangan, ya harga yang harus kamu bayar apa? Ibadah kamu berkorban waktu, tenaga, biaya, itu kan udah termasuk hal yang kamu korbankan dalam hidup gitu. Iya. Kamu juga misalkan rumah tangga nih gitu kan. Berarti kamu ngeliat yang masih single enak gitu kan. Kamu jangan udah rumah tangga mikir yang ngeliat yang single enak. Itu harga yang harus kamu bayar dengan pernikahan gitu kan. Ya pengorbanannya apa ya? Waktu, tenaga, biaya gitu. Jadi kamu jangan mikirin enak tuh ngeliat yang single begini, kenapa nggak dong? Itu udah nggak bisa ngebalikin waktu. Iya, gitu kan. Itu udah jadi ya udah itu pengorbanan kamu dong jadi ibaratnya dari seorang pasangan, jadi ayah, jadi suami gitu kan. Itu sih, dan masih ada kok ibaratnya ya banyak orang yang masih suka ngebanding-bandingin gitu kan. Enak masih single, ya kamu ngelihatnya enaknya aja tapi kan nggak Iya, ngelihat yang di susahnya, belakangnya prosesnya ya, gitu kan. prosesnya Betul, betul, ibaratnya betul. yang gue lewatin sebagai orang single kayak gimana gitu kan. Ya orang single juga sama, ada kok deritanya ibaratnya kalau apa-apa ya harus sendirian gitu. Karena yang single juga wah enak ada yang nemenin lagi sakit malam atau ada yang pijitin, gua mah harus profesional, mau minta pijitin aja gua harus bayar orang gitu kan. Iya, Kalau iya, iya. tenangnya suami istri kan ibaratnya pijitin dong sama pasangan gitu kan bisa seenak aja Iya, kan. iya. Atau jemput, kalau yang single mah jemput berarti bayar. Jadi bahasanya ya enggak emang bener nggak ada Iya, yang iya. gratis di dunia ini. Iya, Itu segala sesuatu tuh kok ada bayarannya, ada harga yang harus dibayar gitu. Aduh, cuy, kadang nah kalau soal apa kita ngomongin konsep gitu kayak kan kita kan apa ya kayak terjebak konsep gitu kayak misalkan punya pasangan dia kriterianya seperti apa ketika ketemu yang cocok gitu merasa cinta sayang gitu padahal sebenarnya kan karena konsepnya dia aja kebetulan kriteria ada di dia gitu kan karena nanti pas sudah berubah tiba-tiba bosan gitu gue udah gak cinta lagi deh kayaknya gitu kan karena fisik kan berubah gitu kan nggak selamanya ya begini gitu kan karena konsep gitu kan ya mungkin efeknya begitu gitu ya kayak misalkan ya dia hidungnya pesek gitu misalkan terus dikatain oh lu pesek gitu terus kita kan udah memaknai hidung itu pesek itu jelek gitu padahal kan itu ya kenyataannya gitu dia nggak terima jadinya repot gitu. Kalau misalkan relationship sih ya, gini, setiap orang tuh punya standar hidup ya. Gitu. Misalkan ada ya perempuan, sama laki-laki, gue nggak terlalu mikirin fisik deh, yang penting mau materi gitu. Ada ya balik lagi ke orientasinya dia mau gimana gitu kan. Ada yang mikirnya nggak apa-apa sih gue materi belakangan, yang penting dia setia kawanan. Manusia hidup itu ada fase naik turun gitu. Ya. Yang awalnya cinta bisa saling benci, yang awalnya benci bisa jadi cinta, atau misalkan dari materi tadinya ada jadi nggak ada, tadinya nggak ada jadi ada gitu. Jadi semua itu serba apa ya? Serba nggak pasti. Hidup tuh serba nggak pasti. Jadi nggak bisa. Gue mau, dia mah jelek, kok lu mau sih kayak gitu. Ya mungkin ada sesuatu hal yang plus yang cuma bisa dilihat pasangan tapi nggak bisa dilihat orang lain, ada kayak gitu. Ada itu kita kalau misalkan ngelihat contoh lah kamu misalkan sama istri kamu gitu kan, kita ngelihatnya mungkin kayak baik-baik aja manis atau gimana lah gitu, tapi kan nggak tahu di belakangnya mungkin kamu sering konflik gitu kan berdua ya, yang tahu kan cuma kamu berdua doang. Atau misalkan tante ngelihatnya, wih kamu tuh kayaknya baik gitu kan, gitu baik sopan segala macam, kata kamu teh misalkan yang udah tahu lah jeleknya dia kayak gimana, tante nggak tahu aja gitu. Kalau misalkan lagi kasih tahu ngebantah atau gimana gitu, itu kan kamu sendiri yang tahu, kamu yang jalanin gitu. Nah proses pendewasaannya ya ada di kamu sendiri, bukan di orang lain, karena yang lebih kenal pasangan kamu ya kamu, bukan orang lain gitu. Kalau misalkan ya dibilang harus jadi pasangan tuh yang bener ya kayak gimana sih gitu. Kalau menurut aku sih yang paling utama ya udah pasti lah dia sayang ya, dia sayang, tanggung jawab, ngerti tanggung jawab gitu. Nah itu si istri ke suami, nah itu si suami ke istri gitu. Kalau misalkan materi gitu, materi sih balik lagi ke ekspektasi. Kalau misalkan dari masing-masing pasangan itu
punya ekspektasi gede gitu Iya, kan. iya. Misalkan si istri, gua ngarepnya sih suami gua begini begini begini, begitu si suami nggak bisa ngasih, ya udah sih itu uring-uringan. Pun sebaliknya kalau misalkan si suami ekspektasinya istri gua pengennya begini begini, nggak taunya istrinya dapatnya begini gitu kan. Kan yang ada si suaminya uring-uringan sendiri, gua nyari selingkuhan lagi Iya, misalkan kayak gitu kan. iya, iya. Ya kalau ngikutin nafsu mah memang Bisa ya nggak ada selesainya. eh, kira-kira ada pesan-pesan atau closing statement nggak tante buat yang nonton di rumah? Hmm, apa ya? Mungkin Kalau relationship atau apa gitu. kalau menurut tante sih gini, jangan fokus sama standar manusia ya, karena manusia itu pada dasarnya dia punya karakter yang beda, sifat yang beda, terus Unik. ya unik bisa, terus latar belakang budaya pendidikan itu akan mempengaruhi pola pikir seseorang gitu. Jadi nggak usah samain standar kita sama orang lain deh gitu kan. Ibaratnya kalau misalkan mau ngambil contoh lah, kalau misalkan mau ngambil apa quotes atau apa gitu, kan banyak tuh sekarang ibaratnya, apalagi sosmed sekarang udah banyak gitu kan, yang Bijak-bijak. yang ya ibaratnya yang satu nyaranin A, satu nyaranin B gitu. Kalau kamu dengerin semuanya gitu, itu kamu akan pusing sendiri. Ambil salah satu aja yang sekira-kiranya dekat dengan apa yang kamu yakinin, paling itu. Terus ya belajar tanggung jawab sama apapun itu pilihan hidup kamu gitu. Paling itu aja sih. Karena ya orang lain cuma bisa ngelihat, cuma bisa ngejudge, yang ngejalanin ya tetap kamu. Itu aja sih. Oke, gitu teman-teman. Pokoknya top banget. Dan sekali lagi, ini nggak cuma jadi di dokter aja gitu, tapi dicicip-icip gitu, di rasa-rasa jadi experience gitu. Sekali lagi kita sama-sama belajar, bukan mau menggurui atau mentausiahin enggak gitu ya. Penting hidup tuh selalu mengalir gitu, yang dibilang kayak tante gitu kan, mengalir tuh apapun gitu, entah pengetahuan otak gitu kan, supaya nggak mengalir tuh fresh gitu kayak air baru, nggak yang situ aja gitu. Kiranya bermanfaat. Terima kasih. Oke, kasih. Bye-bye.